Selamat datang tentunya Thrill Addict, welcome back di Thrill Talk barengan sama kami dari Berpodcast. Ria. Tentunya ada Ferali. Indi dan juga Eiza. Day One kemarin itu kita udah ngomongin extreme sport yang banyak banget lah gitu ya. Betul. BMX, terus juga ada inline skate Betul. gitu. Skateboard. Betul. Sport skate juga. Yes. Dan yang serunya lagi kita tuh selalu ngobrol sama pakarnya Betul, gitu. betul. At least mereka tuh bilang kalau udah mulai dari kapan, aduh 90 gitu. Yang 80. Iya. Selalu menemukan kita menemukan perspektif baru lah ya. Benar. Terutama kita kalau misalnya ekstrim, kita juga nggak ekstrim banget. Betul. Sport juga apalagi itu ya. Oke, sport tidak, ekstrim tidak ya. Tapi gara-gara acara ini kita jadi tahu ekstrim sport. Benar sekali ya. Gitu. Dan Jadi, tentunya di sepanjang atau mungkin kita recap dulu apa yang kita Betul. lihat hari ini. Betul. Atau mungkin dari kemarin gitu ya. Karena ini areanya luas banget ya. Terima kasih ya Thrill of Life. Ini benar-benar thrilling banget Iya, ya. agree. We're not stop smiling, dimana kita juga kayak wah gue udah lama banget gak ketemu, gak bersinggungan, bersentuhan langsung juga. Betul. Apalagi sama orang-orang yang biasanya gue cuma lihat di Instagram. Benar. Betul. Ya kan, orang-orang yang yang emang tekun gitu di bidangnya juga. Dari awal dimulai hobi, Betul. fashion, Yes. abis gitu si e-sports, Betul. extreme sports Yes. juga semuanya ada di sini Betul, ya. dan kami senang banget berpodcast Ria akhirnya bisa podcastnya ngetek di luar. Kayak bisa banget Iya, lagi ngobrol bener. sama narsum tiba-tiba ada BMX loncat. Iya. Udah gitu sebelahnya ada Danila nyanyi. Betul. Kan seru ya gitu. Seru Benar, banget. benar. Jadi gue juga agree bahwa Thrill of Life ini it's not just a playground, Iya. but it's a super playground. Setuju Iya kan? banget, Gitu. makasih ya langsung masuk itu. Ya. Pesan-pesan dari Iya. Oh, yang harus Tasya. tersampaikan Benar. ya. Dari kemarin meskipun beda-beda hobinya, tapi menurut gue ada satu kesamaan Apa gitu tuh? yang bisa kita ambil gitu. Dari mulai misalkan skateboard atau inline skate, itu menurut gue itu impacted ke lifestyle dari masing-masing entusiasnya. Betul. Yang impact juga ke fashionnya mereka masing-masing. Betul, lifestyle yang impact ke the way we style every day Bener gitu. banget. Tapi gua sempat kecewa sama kita bertiga. Kenapa? Karena kita tuh baru tahu kalau hari ini tuh ada best kostum. Nah, Wow, tahu gitu kita dari Iya, kemarin kalau udah ngomong. dari Hamin sebulan kita Iya. tahu ya. Kita kan desainer dari Italia tuh bisa kita telepon ya. Biar bisa mendukung kita pakai baju yang ini banget gitu. Bener. Masuk banget gitu sama Thrill Addict hari iya. ini. Tapi gitu. makanya kita bakal lihat kalau misalkan ngomongin best costume atau ngomongin fashion, Ya. kita bersama dengan pakarnya di sini. Ini dia. Ada Kak Iser. Welcome. Halo, teman-teman semua. Halo. Iya, welcome to Bandung. Iya, walaupun sebenarnya ini tidak bisa dipungkiri memang bukan pertemuan pertama kali kita Betul. ya. Betul. Gitu, serangkaian acara di Bandung yang judulnya ada street fashionnya. Yes. Gitu, yang hubungannya dengan persneakersan misalnya juga. Itu pasti ketemu sama sosok ini nih. Betul. gitu Apa ya. kabar Kak Iser? Kebetulan baik. Baik. Kebetulan baik. Lagi sibuk Mudah-mudahan nih baik ya. terus ya. Iya. Iya. Kira-kira tadi udah ngeliat ada yang datang, wah cocok jadi best costume. Udah gitu belum? Lo Dari ada mata-matanya agak-agak lu. sedikit ngejudge yang datang gitu gak Enggak, sih? enggak. Enggak Enggak ya. ya. Tapi menurut lo sendiri gitu ya, first impression lo ketika ngelihat wah ini ada lagi acara Thrill of Life dan orang-orang yang datang juga sangat diverse. Menurut lo apa sih first impressionnya? Menurut gue sih ini acaranya gede banget yang pasti. Oh, Karena iya? menurut Iya. gue banyak banget subculture yang ada di sini yang Yes. benar-benar menarik. Yang mungkin ini baru pertama kali di Indonesia nggak sih? Oke. Iya, benar. betul Dan sekali. mungkin juga salah satu acara membuka tahun 2022 gitu ya, Benar. yang hopefully sih full of surprises Betul, lah ya. Ada betul, apa lagi betul. nih gitu yang baru di tahun 2022 Benar, karena juga. tidak salah karena emang Thrill of Life ini juga jadi salah satu event terbesar yang ada di Indonesia yang berangkatnya itu tuh orientasinya dari hobi. Betul. Gitu, Iya. menyatukan semua Komunitas hobi. ya. Oh. Jadi skena-skena kita gabungin guys gitu ya. Skena skate tadi yang BMX dan semuanya. Betul. Nah kalau gitu untuk Aister sekarang lagi kesibukannya apa aja selain fashion nih? Karena kemarin juga aku lihat lagi perbasketan tuh ya kan. Kebetulan lagi ngurusin sebuah tim basket Yes. namanya West Bandits. Gue bergerak buat nge-handle medianya mereka. Oh, oke. Terus juga ada, gue bilang apa ya, bisa dibilang NGO ya. Mungkin Oke. gue bikin sebuah program, bisa bilang Social movement gitu ya. social movement. Oke. Terus ada
ya seperti biasa lah kerja di media juga, Betul. untuk lifestyle juga. Oke, social movement menarik banget. Maksudnya berangkatnya ini tuh dari pelaku fashion enthusiast ya, gitu. Emang ada yang menarik banget untuk CSR yang dilakukan oleh Kaiser ini adalah kemanusiaan 1000 sepatu. Betul. Betul ya gerakannya ya. Boleh Gitu. dong kita diceritain tentang kemanusiaan 1000 sepatu. Dan kenapa 1000 gitu numbersnya? Iya banyak ya, Kenapa, banyak banget. kenapa 1000? Justru sebenarnya karena capability gue sendiri untuk bikin sepatu, Oke. kayaknya kalau bikin 10.000 atau 100.000 belum ada duitnya. Kak gak apa-apa, aku 10 juga belum tentu loh. It's okay, you are did great job Ya, ya. jadi waktu pertama kali gue mikirin kayak di Indonesia sendiri, Jakarta lah ya, kita betul. bilang Jakarta, Bandung, kota-kota besar di seluruh Indonesia lagi demam banget sneakers. Betul. Ya. Dan gue ngeliat sneakers, culture sneakers sendiri itu kayak punya segelintir orang doang. Jadi kayak orang-orang dengan ekonomi circumstances, ekonomi tertentu doang yang bisa. Benar, Bisa. punya akses ke Iya. situ lah ya. Not a cheap hobby ya. Iya, gitu ya. analogi hobi benar. Betul. Dan gue mikir kayaknya alas kaki Aha. itu nggak cuma buat circumstances tertentu. Jadi gue Oke. mikir gimana caranya gue bisa ngedesain sepatu, ngebuat sepatu, dan gue bisa ngebagiin ke teman-teman adik-adik kita ini yang di jalan yang mungkin belum pernah ngerasain dibeliin sepatu baru sama orang tuanya. Oh my Iya. god. Ya itu jadi sebenarnya lebih kayak apa ya? Lebih kayak ngelihat di jalanan kayak kayaknya gue bisa nggak sih bikin seperti ini? Yes. Gila. Dan ternyata dapat kesempatan untuk bisa ngebuat ini 1000 sepatu. Wow. Gitu. Keren banget, berarti ini udah berjalan berapa lama dan dari 1000 sepatu itu sudah keluar 1000 sepatu? Mungkin kita udah ngebagiin sekitar 800 pasang, Oke. 700 pasang. Kita udah pergi ke 3 kota. Yang kota pertama yang paling menyedihkan adalah Jakarta. Oke. Kenapa gue bilang menyedihkan? Karena Metropolitan. iya, metropolitan, kota besar. Yes. Kita bilang kotanya para Tuhan. Betul. Iya kan? Tempat orang-orang nuhanin dirinya sendiri. Para Tuhan dan para tuan ya di sini ya. Kan paling sabi ya, Iya. gitu kan. Jadi kota itu kota yang paling besar, tapi justru kota yang paling menyedihkan buat gue ya. Karena gue ketemu sama anak-anak kecil yang bener-bener apa ya, yang bener-bener nggak beruntung. Oke. Itu paling jaraknya paling berapa ratus meter doang dari istana. Oh, Ketimpangannya gap, kelihatan iya, banget benar. ya. Ketimpangan Betul. sosial ya. Gitu, dimana kita bisa lihat juga maksudnya ada tall buildings and then sebelahnya tuh exactly sebelahnya itu adalah sorry bedeng-bedeng. Betul. Gitu. Jadi kan kejomplangannya Ketimpangannya tuh kelihatan ya. Seperti itu gitu yang kita bisa ngerasain bahwa nggak semuanya tuan dan Tuhan tapi ada juga teman-teman yang seperti itu yang mungkin kurang beruntung. Betul. Dari 800 sepatu yang dibagiin ini kan berarti sisa 100-an lagi sepatu tuh. Iya, sekitar 200-300 pasang. Oke. Jadi ada yang lucu, pertama kita ke Jakarta, Yes. kedua kita ke Lombok, ketiga kita ke NTT, Oke. ke Bajo. Oke. Jadi kita ngelihat banget culture tiap kota itu beda-beda. Oke. Ngelihat juga, gue ngebuat sebuah video juga itu untuk nunjukin bahwa Indonesia tuh secantik itu. Jadi gue gabungin sedikit travel vlog. Oke. Yes. Dan ini dimana memang bener-bener bukan gue banget sih. Oh, sebenarnya. it's a new thing ya Iya, sebenarnya. tapi kayaknya kalau gue bisa bikin ini untuk good message, Iya. why not gitu kan. Iya. Exactly, iya, exactly. iya. Dan Oke. waktu di 3 kota ini ngelihat banyak culture ini bener-bener apa ya, bener-bener gue ngerasa beruntung sih. Awalnya kan kita mikir kayak, gue pengen nyenengin teman-teman kita yang di jalan. Oke. Tapi dari baru 3 kota yang gue jalanin, malah justru kayak 3 kota ini menyenangkan gue. Wow. Iya benar-benar. Jadi berbalik justru Berbalik, ya berbalik banget. sebetulnya Iya, that's ya. one thing Menyenangkan untuk about Kaiser ya. about charity ya sebenarnya ya gitu. Iya, basically cuma, gue nggak mau bilang charity, tapi gue cuma pengen ngebagiin, apa ya kita bilang, kita tuh kalau ngerasa nggak sih pernah kalau beli sepatu baru, Hah? Seneng banget. Seneng Gue banget. pakai jalan-jalan di rumah dari kecil gitu Bener habitnya. kan? Iya, Ke dapur iya. dipakai bener gitu. kan? Jadi waktu gue ngasihin sepatu, orang-orang banyak nanya, Oke. kenapa sih sepatu? Apa lu bisa bikin mereka kenyang dengan sepatu? Oke. Iya. Banyak banget komentar negatif kayak, Ada ya yang gitu ya. banyak. Padahal udah berbagi ya niatnya Iya. ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini jadikan kita program ini tuh sebagai proses gue belajar, Betul. teman-teman gue belajar, tim kita belajar, dan di situ gue baru ngeliat kayak, oh ternyata tuh memang dia nggak kenyang, tapi kesenangannya itu loh. Iya. Iya. Dan gue cuma kayak ngebagiin pengalaman untuk menjadi seorang anak kecil aja. Iya, betul. Ada kekenyangan batin yang selama ini mungkin nggak kepikiran ya. Bener. Bener. Dan itu ini nyata, makanya gue bilang waktu
ini fact bahwa kalau Oke. waktu lu memberikan sesuatu untuk orang lain, yang seneng tuh bukan orang itu, yang seneng Iya. tuh kita sendiri. Betul, Exactly. Iya, I benar. agree, I Iya. agree. Jadi gue pernah mendengar riset, jadi ada orang yang dikasih amount of money yang sama, terserah lo mau kasih ke orang atau lo mau spend for yourself, ternyata setelah disurvey lebih happy buat mereka yang ngebagiin ke orang lain ternyata Iya. gitu. Nah tapi for your personal reason gitu ya, untuk social dynamics-nya, orang-orangnya kenapa kota kedua dan ketiga dipilihnya luar Jawa dan Lombok dan juga Dan tadi cukup NTT jauh itu? lah ya dari Jakarta. What's your consideration gitu? Jadi sebenarnya gue berangkatnya pengennya sih sebenarnya dari Jakarta, lalu gue pengen coba ke Jawa dan lain-lain. Oke. Tapi gue pikir gue harus mulai dulu bikin orang tertarik. Oke. Jadi gue pikir Indonesia begitu cantik, kenapa nggak gue bawa mereka ke tempat-tempat cantik untuk sekedar ngelihat travel vlog, tapi juga sekedar oh kita punya message. Oke. Ya. Jadi awalnya yang kita pikir cuma, aduh kita cuma bisa 1000, berapa orang sih yang bisa kita, maksudnya Iya. berapa yang bisa kita kasih sih, Aha. berapa yang membutuhkan tuh nggak ada 1/1000 kan, Iya. nggak ada 1/1.000.000. Tapi dengan men-trigger orang, gue pengen apa program yang gue buat ini jadi jadi keping domino pertama. Iya, lah. iya, gitu. Jadi itu aja. Mengajak orang lah ya dengan cara yang halus, Yap. Betul. dengan sesuatu yang mungkin bisa dibilang juga siapa sih yang nggak suka sepatu gitu ya. Betul. Jadi Iya. mungkin bisa membuat apa ya, sepatunya tuh bisa lihat bikin orang jadi ngelirik dulu sama message yang mau disampaikannya juga. Iya, gitu. Betul. betul. Nah di kota pertama itu, jadi tujuan awalnya kan kayak gue bilang gue cuma mau ngebagiin 1000 sepatu tuh awalnya. Betul. Tapi di kota pertama itu bikin gue bener-bener nangis. Mungkin kalau teman-teman nanti nonton videonya, gue bener-bener nangis Nah, saat itu. dicari tuh. Karena cuma berapa ratus meter dari istana, anak-anak di Jakarta itu masih banyak banget yang buta huruf. Aduh. Oh, Jadi gue oke. mikir, oh gue bikin sepatu nih, gue cuma bikin 1000. Ya udah, gue sisihin 100 piece. Oke. Itu untuk para viewer, mungkin gue juga punya teman-teman yang ngikutin gue di Instagram. Oke. Kalau mereka mau sepatunya, mereka kirimin 15 buku pelajaran atau enggak buku cerita. Oh. Dan itu yang gue bawa juga untuk gue bagikan ke mereka. Jadi ternyata anak-anak kecil ini memang pengen bahagia, memang mereka pengen main. And they Tapi- deserve ya. Dan deserve. Tapi di luar mereka pengen main, mereka pengen pintar, mereka pengen Ya ampun. belajar. Dan itu yang makanya gue bilang program ini baru 3 part, baru 3 episode. Dan gue tiap episodenya tuh kayak belajar terus menerus. Bener, bener, Iya, bener, iya. bener. Justru terbuka gitu ya. Jadi terbuka lagi mengenai hal-hal lain juga. Dimulai dari ya sesimpel gue cuma mau ngasih sepatu aja, that's it. Tapi begitu dijalanin ternyata wah terbuka juga Iya. jalan-jalan lainnya I juga mean, lo ya. yang lebih banyak dapat apa ya kesenangan itu buat Iya. kebahagiaan dalam diri sendiri dan juga lo mungkin pasti banyak belajar hal baru buat diri lo sendiri gitu ya. Benar. Tapi what is your goals gitu? Mungkin lo pengen apakah nanti ini kan udah deket ya ke 1000 pair gitu. After that mungkin lo mau tambah lagi amount-nya atau Nah, lo itu. pengen perbanyak kotanya? Nah ini menarik. Jadi waktu pertama kali, gue pengen ceritain prosesnya. Gue itu bukan desainer sepatu. Oke. Oke. Dan gue nggak bisa gambar dengan bagus. Gue nggak ngerti teknikal tentang sepatu. Oke. Jadi yang gue tahu cuma gue mau. Waktu gue mau aja, gue ketemu sama temen gue yang ternyata dia lulusan Pensol. Dari sekolah desain sepatu salah satu yang terbaik di dunia. Oke. Dia bantu untuk bikinin gue mock-up-nya. Ah, Lalu ketemu lagi dengan Ade Itameda, dia bikinin gue logonya. Wow. Ketemu lagi dengan sebuah media namanya Sampai Jauh. Oke, kita support lu perjalanannya. Jadi prosesnya aja tuh kayak ya, terbuka iya. semua kan. Kayak universe mendukung lo gitu ya. Bener. Dan itu kayak kita nggak nyari, Iya, kita semua iya, iya. datang. Dan tiba-tiba waktu 1000 ini kan gue udah bilang gue kayaknya udah ngabisin sekitar 700 pasang. Gue mulai mikir, Bener. gila sisa 300 lagi. Masa ini berakhir di sini aja. Yes. Oke. Dan ternyata bener-bener gue nggak minta, gue nggak pitching ke siapapun. Ada 2 brand yang kontak gue. Yang pertama adalah Brodo. Weh. Brodo kontak gue bilang gue akan support lo. Gue ngerasa program yang lu buat kayaknya kita bisa tap in. Yes. Dan lucunya dia pas gue nanya iya berapa pasang aja nggak apa-apa. Iya. Dan dia mutusin untuk membuat 500.000 Oh pasang. my 500.000, gua kira bakalan stop di 500. 500. Iya. Ternyata 500.000. 500.000 pasang. 500. Half a million. Shout out Brodo, gila keren Ya, banget. 500.000 pasang yang kemarin itu gue juga baru meeting pertama dan dia bilang kayak 500.000 pasang. Ini bener nggak? Lu salah ngomong nggak? Iya, iya, iya. Make sure gitu Nggak loh. tuh? Iya, Iya. iya. Oh iya ya nggak apa-apa. Pokoknya lu tenang aja. Ntar kita develop dulu, dibuatkan. Setelah Brodo ada, tiba-tiba ada salah satu owner dari Mario Minardi. Oh my god. Mario Minardi itu kalau kita tahu itu sepatu yang mahal banget. Iya, it's leather right? Iya, leather. Iya, Di high Indonesia, end lah. dia jualannya di Itali. Iya. Dia datang, oh lu ada program ini, gue kemarin lihat, gue pengen kasih lu 10.000 pasang sepatu. Gila. Bukan untuk anak-anaknya,
gue kayaknya lebih lihat katanya mungkin buat guru-gurunya. Jadi Ya. kayak, kan ini kayak semuanya tuh kayak benar-benar udah. Oh my Ya God. udah it's already Iya, iya, written iya. by the universe Iya, iya. gitu ya. Jadi ya gue belajar juga kan di satu step lagi. Ternyata ya udah, kalau kata Nike just do it aja. Iya, iya, iya. Iya, Lo iya. punya kata mau aja tuh udah. Iya, iya. Iya, Akhirnya iya. kebuka tuh semua pintu-pintu yang akhirnya memudahkan lo untuk bisa ngelakuin social project ini Jadi ya. memang Benar, another benar. proof bahwa kalau niatnya baik ya Isa Nah, ya. itu lo dia. baru niat aja tanpa lo harus katakanlah sorry kasarnya ngemis sana sini bantuin Betul. project gua. Itu semua datang dengan sendirinya dan Iya. menghampiri lo di luar dugaan. dan Ini adalah salah satu ekspektasi. bukti ya sebenarnya ya gitu bahwa hobi itu ternyata nggak melulu tentang cuan. Yes. Gitu, Iya, bahwa hobi benar. juga bisa tentang berbagi Dan memberikan sebenarnya. kebahagiaan in Iya. so many apa ya, in so many return dan itu rasanya Iya. nggak pernah bisa dibayar pakai apapun Iya, kan iya, ya. iya. So what's the plan jadinya habis ini nih? Habis ini karena kita punya 510.000 pasang, 510.200. Iya. Ya kan masih ada Masih ada 200. jadi awalnya kita tuh cuma pengen bikin satu season 6 episode. Iya. Ya kita berdoa aja mungkin kita bisa dengan trigger ini kita bisa ke semua tempat di seluruh Betul. Indonesia. Iya, iya. Kenapa Betul. enggak? Jadinya kayak betul. sinetron ya, 600 episode ya. Tripping gitu ya. Iya, iya. Tapi iya. sorry kalau yang ini nggak butuh rating. Iya. Benar-benar. Betul. Karena fact-nya juga bahwa video yang gue buat ternyata gue juga punya sebuah YouTube channel ngebahasnya simple tentang sneakers, streetwear. Mereka lebih suka tentang itu. Iya. Iya, iya, iya. Dan mungkin juga sebetulnya ini salah satu movement yang berangkat dari satu hal simple, tapi akhirnya juga jadi apa ya, yang terlibat jadi banyak gitu. Yap. Mereka juga ngomongin sesuatu yang mereka suka, which is sepatu, which is traveling gitu ya. Hal-hal simple yang akhirnya juga ya udah jadinya satu ekosistem yang seru gitu. Benar, Betul sekali. Nah tadi kita balikin lagi mungkin tentang the whole fashion ya, lo bilang kan tadi gitu. Mungkin boleh nggak diceritain kalau untuk kita balik lagi ke kota Bandung nih ya. Lo termasuk yang kayaknya sering bolak-balik ke kota Bandung ya? Sering banget. Your second city ya berarti ya? Iya. Oke. Lo gimana nih melihat perkembangan fashion di kota Bandung terutama mungkin untuk 2022 ini? Ini kan kita 2022. masih Januari ya. Ah, Kalau gue dari dulu dari kecil ya Yes. ngelihat Bandung itu tuh selalu jadi pembuat pertama. wih, Wow. trendmaker gitu. Bener Creator ya. Iya, Bener iya. nggak? Waktu lu ada tren apa, Bandung udah ada. Iya. Waktu lu Iya. ada tren apa, Bandung udah ada. Heeh. Dan gue ngelihat dari tahun ke tahun memang Bandung apalagi skenanya itu Yes. berkembang luar biasa. Oke. Dari tahun ke tahun. Jadi ya gue nggak bisa ngomong satu hal apa-apa ya, karena dia develop terus menerus. Waktu Betul. gue bilang bagus, besok dia mungkin lebih bagus lagi. Iya, iya, iya. Tapi berarti banyak kesan lah ya yang Bandung kasih ke Banyak kesan. seorang insider juga. Karena Bandung bikin gue punya keluarga yang lebih besar lagi. Oh, Wih. Ini bener. Heeh. Bandung tuh kayak bener-bener gue datang ke Bandung dan semua temen mana. Iya, iya. Kayaknya tuh kalau misalnya udah menginjakan kaki ke Bandung atau ya udah story aja lah gue mau ke Bandung tuh ya, langsung kebuat tuh schedule-nya. Nanti gue ketemu ke sini, lihat ini. Sudah gitu padat ya Sudah rundown-nya padat ya untuk rundown-nya bersilaturahmi juga. Nah, ini ya. seorang lo tuh udah tahu ya kayak rundown-nya akan kemana aja di Bandung, stay di mana. Oh iya, Iya, Beberapa tadi kita place to ngobrol. visit-nya juga. 10 tahun terakhir gue cuma nginep di satu tempat. Yang tadi kita bahas juga sedikit. Nah ini nih kalau sekarang nih kita ke satu acara ya yang ngumpulin orang kreatif Bandung. Dimulai dari kreatornya, dimulai dari fans-fansnya juga. Dan ya udah tumplak ada di sini juga. Nah menurut lo sendiri mengenai Thrill of Life gimana nih yang akhirnya bisa menyatukan ya skenanya beda-beda, fashionnya aja beda, hobinya aja beda, tapi yang ngumpul gitu. Yang gue kaget adalah biasanya event kayak gini biasanya dimulai di Jakarta. Iya. Bener gak sih? Iya Iya, sih, iya, sebagai iya, ibu iya, kota iya. lah. Jadi Karena waktu- melting pot biasanya di sana ya. Tapi waktu diundang ke sini tiba-tiba anjir ini belum pernah dilakukan. Ini makanya amazed banget sih. Gue amazed banget sama acara ini. Moga-moga jangan di satu kota doang. Iya, shout out to Thrill of Life Iya, ya. iya. Berarti again Bandung impress you ya, Yoi. again ya for another round Apa ya. yang menarik gitu. nih pas waktu pertama kali, lu kan baru nyampe ke Bandung tadi pagi nih ya. Terus gitu lo datang ke venue ini gitu ya, terus datang terus ngeliat dulu dong pasti ya, Iya, ngeliat. muter-muter dulu. Yang bikin lo impress untuk hari ini itu apa? Gue ngeliat karena dari ujung ke ujung tadi kan gue ditemenin kan kayak nggak habis-habis nih. Iya ini yang kayak ini band ini. Wah Iya. gila sih ini. Jujur kita kemarin juga tersesat sih. Iya, ada banget tuh. Iya, iya. Kita- Perasaan tadi gue udah lihat ini deh Tamiya, ternyata RC gitu ya. beda lagi. Ternyata Iya. ini gitu Nah, macam-macam. biar nggak tersesat nih gitu kalau misalkan pengen baju, pengen ngomongin tentang fashion ada di 2022. Saran dari Kaiser boleh dan kasih tahu gitu kira 2022 tren yang bakal naik gitu Iya. atau tren yang bakal How it's
Benar, jangan dipakai lagi misalkan itu boleh dicoba di-share nih ke teman-teman. Ke do's and don'ts ya. Exactly. Kalau gue ngelihatnya sih kayak tren-tren sebelumnya tuh apa ya, karena kita tuh 5 tahun terakhir ya, kita tuh kayak apa ya, latah streetwear gitu gak sih? Oke, iya. benar. Semua orang yang biasanya rapi jadi pakai streetwear. Iya. Ya, dan gue melihat fenomena tabrak brand ya. Iya. From head to toe Bener gak? literally. Yang penting ada logonya. Iya, gede. Dan Gede. sekarang kan kayak laut brand gitu yang logonya sebaju dan patternnya diulang-ulang. Bener, Iya. bener full print gitu ya. Iya, brand. benar. Kalau gue lihat di tahun yang sekarang, mungkin orang-orang udah sadar kalau mereka goblok. Iya nggak sih? Oh my It was God. a mistake. By the way, thank you for saying that. Tapi gue gak capable, gue gak capable aja Iya, gitu. tadi kita mau ngomong itu cuman who are we? Iya. kan? Kalau Lalu sekarang kan juga udah, sokap. udah valid lah ya, Exactly. yang kasih tahu. Nah, Enggak, itulah biar akhirnya mereka sadar mereka norak. Akhirnya kalau lu lihat ya di 2021 terakhir aja 2022 orang-orang udah mulai ke arahnya loungewear. Oke. Something yang balik ke polos lagi, balik Iya. ke Yes. yang simple something lagi. comfortable. Yep. Apakah Gitu. mungkin karena faktor pandemi juga jadi loungewear something that is comfortable? Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Cukup ini ya, Dan- cukup ngubah tren ya. Iya, dan gua ngelihat ada satu hal yang benar-benar ngubah fashion sepenuhnya adalah Oke. tentang sustainable. Oh iya. Sustainable fashion Iya, ya. Yes, Gue agree. cukup melihat nih kalau ada campaign sustain itu gue akan tend untuk beli. Yes, Benar. agree. Especially for Gen Z and Millennials, mereka lebih aware sama brand-brand yang mereka cukup suka sama fashion, Yang conscious lah ya. gitu, sama yang sustainable Berarti gitu. di Indonesia juga pun akan begitu lah ya. Menurut gua pasti. And Dan yang hopefully. lokal-lokalnya menurut lo akan gimana nih? Apalagi Bandung kan kenceng banget lokal brandnya ya. Gue yakin mereka akan tetap ngikutin apapun yang lagi dibicarakan. Apalagi Betul. Apalagi Bukan- ini for something good iya, gitu kan. dan ini bukan isu kecil, ini isu besar kan. Exactly. Jadi beberapa orang mungkin harus memulai itu untuk Benar. nyadarin mereka, ya anak kita ntar gimana, cucu kita gimana gitu Benar, kan. benar. Karena For next sebetulnya generation. juga sampah terbesar di bumi juga gara-gara adanya fast Fashion. fashion, Iya, gitu. Betul fashion. sekali. Jadi ingat tuh kata Kaisar, if you wanna survive ya, buat para fashion produsen, be sustainable. Enggak, itu omong kosongnya. Oh, Itu omong kosongnya kan. Ya, coba yang realnya. Yang realnya ya kalau mau tetap laku ya gunain gimmick sustainable. Berarti ini, Iya. gue Bener. mungkin 2022 juga nggak akan ada tren kayak, hey berapa harga outfit lo? Yes. Kayaknya itu udah mulai. Iya, iya, berarti enggak ya. deh. Ya, sekarang udah berkembang kan, ke berapa harga mobil lu, berapa Ya Iya, mudah-mudahan ganti mobilnya mobil elektrik ya. Iya, benar. Berapa hemat mobil lo? Seberapa hemat gitu ya. Platnya udah ada biru di bawahnya ya, Iya. mudah-mudahan ya semua orang. Oke, nah mungkin boleh di-share juga Kaisar gitu. Lo kan adalah salah satu orang yang cukup bisa mengubah tadi hobi lo tuh kemana-mana gitu. Ada yang jadi cuan, ada yang jadi social juga gitu, yang inspire many people. What's the message yang bisa lo share ke Thrill Addicts yang mungkin mereka baru terjun ke hobi-hobi mereka? Kalau gue sih pertama kali gue terjun ke hobi gue Yes. itu tentang pertama gini, gue suka sneakers karena gue pengen beli sneakers Oke. yang gue nggak bisa afford sebelumnya. Oke. Jadi pertama kali gue pingin menuhin hobi gue, yang kedua ternyata jadi keuntungan. Betul. Jadi kayak tentang bertahan hidup. Oke. Tapi berikutnya banyak orang yang terus-terusan, kalau gue ngeliat ya di industri kita tuh banyak banget orang-orang tuh yang kebutuhan hidupnya gede banget gitu, nggak ada cukupnya gitu loh. Gak pernah Iya, feel enough. mau Iya. lagi. Terus sampai mereka mengeksploitasi semuanya tanpa ngebayar ke apa yang bikin mereka kayak gue lah, kayak sneakers bikin gue bisa mungkin dikenal sama teman-teman, Betul. punya pekerjaan yang sekarang ini mungkin karena itu. Jadi gue ngerasa gue harus bayar hutang gue sama culture yang gue eksploitasi. Dan ini program ini mungkin salah satu hutang budi gue sih. Oh, give back Gitu. lah ya, Iya, gitu. jadi community ya. Ih, seru banget. Dan Oke. tentunya juga sebetulnya nih ya, Thrill Addict di mana kalau ngomongin soal hobi, kemudian juga jadi profesi gitu ya. Dan akhirnya juga menjadi give back itu kan prosesnya juga panjang banget gitu. Dan bisa dibilang juga setiap orang pastinya punya prosesnya beda-beda masing-masing juga gitu. Mungkin ada kayak tipsnya atau mungkin balik lagi nih jadinya ya. Apa yang mau lo sampaikan juga, karena kalau kemarin kita ngobrol sama atlet skateboard KPV itu bilang kayak yang penting istiqomah lo di jalur lo gitu ya. Dari awal lo suka ini lo Konsisten tekunin gitu. konsisten gitu. Nah kalau dari lo mungkin Kalau konsistensi sih iya, tapi gue selalu percaya gini, kita tuh manusia selalu punya rencana gitu ya. Iya. Kebanyakan berantakan selalu gitu kan. Ah, kau berencana Tuhan menentukan. Iya, gitu. surrender gitu ya. Ya kalau gue sometimes sih ya. ya cuma lakuin aja, Oke. lakuin aja yang benar. Yang pasti kalau bisnis sih gue percaya bahwa satu hal kecil aja pun yang lu curang, lu Betul. cheating,
itu akan jadi big man, jadi besar. Oke. Be careful ya. Ya itu cancer, itu Oke. cancer. Jadi lu ngelakuin kayak, ya gue bohongin nih orang 10.000, besoknya lu bakal nipu orang 1 juta mungkin. Iya. Dan komunitas tuh jangan main-main ya. Iya. Kayak kan mouth to word of mouth-nya wow. Wah, makanya gue percaya bahwa ya udah, yang penting kalau bisnis bener aja. Oke. Jangan macam-macam. Porsi lu, porsi mereka, porsi mereka. Iya. Oke. Bahkan sekarang katanya karma udah bukan dalam waktu dekat tapi same day. Iya, instan ya. Kayak kurir ya. Udah nggak Benar. yes yakin esok sampai tapi same day biasanya gitu Benar. ya. Jadi intinya adalah keep up the good work and do not harm other people gitu. Oke, As long as true. lo bisa konsisten dan ya udah lo bisa make it gitu. Oke, on thank you day. banget Kaiser. Thank udah you, mau thank so you. much Kaiser. Ya what a lovely talk kita gitu ya. Gue gak nyangka ternyata gue bisa inspired juga gitu dari hobi-hobi yang ada gitu ya sekarang gitu. Jadi buat kalian yang terus inspired, jangan lupa untuk bisa terus ikutin event-event Thrill of Life. Hopefully sesuai dengan tadi yang diharapin sama Kaiser ada di kota-kota selanjutnya juga ya. Nah Amin. tentunya Amin. juga sekalian kalau misalnya kita masih, ini kan program tadi ya, 1000 sepatu masih panjang. Bahkan jadi 510.200. Kita kalau misalnya mau cari tahu update-nya Yes. atau mungkin kita bisa terlibat sedikit aja gitu Siapa tahu ada ya. yang mau berpartisipasi Siapa juga. tahu misalnya atau mungkin ya sekedar sharing ke teman-teman kita aja lah gitu. Kita cari tahunya di mana? Sebenarnya kalau programnya gue post di YouTube, Oke. ada di Easter Games sama di Sampai Jauh. Oke. Dan untuk biasanya gue nerima ini sih, gue sampai sekarang nerima kalau teman-teman mau ngasih apapun yang bukan uang. Oke. Jadi oke. gue nggak mau program ini ada involve duit sekecil apapun. Oh, Iya. oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman, jadi kemarin tuh udah ada yang mau ngasih mainan, mau ngasih Buku makanan misalnya, dan buku, itu bisa DM aja ke gue. Oke. Oke. Jadi for more info bisa langsung tadi beberapa social media channelnya dari Kaiser Jams ya. Yes, Gitu. betul Oke. sekali. Oke, terima kasih sekali ya sudah ngobrol-ngobrol dan terima kasih Thrill Addict yang sudah mengikuti kita. Ada 8 episode semuanya di YouTube-nya dari Thrill of Life Betul, ya. terima kasih juga buat teman Rianya berpodcast Ria. Kalau gitu kami pamit duluan. Feralinya pamit. Arisa pamit. Eiza juga pamit dan sampai berjumpa di acara selanjutnya. Bye-bye.